这个时候，现在就走。看来被出力，罗检察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 571 sampai 572 atau episode 597 sampai 598. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang ditempatkan di tanah ekstrim oleh master pengrajin, dan kemudian dia bertemu dengan 3 kesatria semesat yang mencoba membunuhnya. Namun situasi akhirnya berbalik, Lu Feng yang akhirnya malah dapat membunuh 1 kesatria semesta, bernama Kesatria Pedang Iblis, dan 2 kesatria lainnya, tidak mau berurusan dengan Lu Feng yang begitu hebat, karena berhasil membunuh Satria Pedang Iblis. Kemudian Lu Feng memasuki bintang air mata emas, dan segera menghampirinya. Saat itu di planet tersebut terasa hening. Terdapat keheningan di ruang misterius ini, dan binatang bertanduk emas adalah satu-satunya makhluk hidup yang ada di planet ini. Apapun yang terjadi, aku akan memulihkan tubuh suciku terlebih dahulu. Aku hanya bisa menangani bahaya dengan lebih baik, ketika aku menjadi lebih kuat. Binatang bertanduk emas tiba-tiba membesar, dan panjangnya menjadi 60.000 mil. Dia melayang di atas ruang, padahal ruang itu hanya memiliki diameter seluas 12.000 mil. Oleh karena itu binatang bertanduk emas jauh lebih besar dari planet ini. Binatang bertanduk emas membuka mulutnya, dan ruang di sekitar planet ini benar-benar berputar. Dia sebenarnya mampu menelan seluruh planet jika dia mau, tetapi dia merasa itu akan sia-sia saja jika dia menghancurkan bintang, yang dipenuhi dengan bintang air mata emas. Dia mengendalikan seberapa cepat dia menelan bintang air mata emas. Jumlah bintang air mata emas terbang keluar, dan terbang ke mulut binatang bertanduk emas. Mulutnya yang menganga menelan emas bagaikan lubang hitam. Bintang air mata emas dan Boba Master terus diserap oleh binatang bertanduk emas, dan kekuatan suci emas terus memulihkan binatang bertanduk emas. Setelah beberapa saat, setengah dari bintang air mata emas ditelan oleh binatang bertanduk emas, dan tubuh sucinya pulih hingga 60%. Aku akan pergi ke planet lain, katanya. Binatang bertanduk emas terbang ke planet terdekat dan mulai menelan batu-batu kosong yang mengambang di angkasa. Dia menghabiskan setengah batu yang kosong. Dia mulai pergi ke planet ketiga, dan menemukan bahwa, di planet ketiga adalah danau kristal menelan barium yang terang. Pada danau kristal yang berharga adalah logam cair berwarna hitam seperti merkuri. Ada 3 danau besar di planet ketiga, yang merupakan 90% dari planet ini. Binatang bertanduk emas menghabiskan seluruh danau, dan tubuh sucinya benar-benar pulih 100%. Luar biasa, dia melayang di sekitar planet ketiga dan menatap keluar angkasa. Aku bisa merasakan zat berharga di planet keempat, dan ada lagi. Ada 12 planet di galaksi, dan mungkin ada barang berharga di setiap planet. Binatang bertanduk emas menatap ke kejauhan. Bagaimana dengan galaksi lain? Galaksi-galaksi itu semuanya dekat satu sama lain. Gambar-gambar yang terbentuk membuat Luo Feng kagum, klarena ruang itu seperti ukiran besar di langit. Meskipun itu misterius dan indah, namun itu cukup membosankan di sini. Tidak ada makhluk lain, binatang bertanduk emas terbang ke planet keempat dan kelima dan mulai memeriksa di sekitarnya. Dia ingin menggali rahasia di ruang ini. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat terpancar dari planet ketiga yang paling dekat dengan bintang itu, dan kekuatan itu menyebar dengan kecepatan 20 juta mil per detik. Setelah beberapa saat, binatang bertanduk emas yang berada di planet kelima, yang paling dekat dengan bintang itu diperingatkan. Kekuatan hebat, dan sangat kuat, itu pasti datang dari seorang ksatria alam semesta. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya, dan melihat ke planet ketiga yang paling dekat dengan bintang. Dia melambaikan sayapnya dan terbang ke sana. Saat ia melesat, ia melihat menara lain terbang ke arahnya. Binatang bertanduk emas menjaga tubuh sucinya, dengan panjang 60.000 mil.
Makhluk lain dengan tubuh suci sepanjang 60.000 mil juga terbang ke arahnya. Binatang bertanduk emas melihat ksatria semesta dari ras lain dengan terkejut. Dia adalah makhluk dengan sisik hitam dan 6 kuku raksasa, makhluk luar angkasa yang dikenal sebagai ksatria gemetar. Ksatria gemetar berada di tingkat tertinggi kedua, di antara binatang buas ruang angkasa, hanya di bawah 12 garis keturunan puncak. Binatang bertanduk emas dan ksatria gemetar, saling terbang menuju satu sama lain. Binatang bertanduk emas, kata si ksatria gemetar. Ksatria gemetar, jawab binatang bertanduk emas. Mereka bertemu di tengah jalan. Mengapa kamu juga ada di sini? Tanya binatang bertanduk emas. Karena kamu, gerutu ksatria gemetar. Aku di sini di bawah perintah aliansi binatang luar angkasa untuk menerimamu. Ikutlah bersamaku. Apa? Binatang bertanduk emas itu bingung. Luo Feng benar-benar bingung. Dia berasumsi bahwa makhluk luar angkasa ini juga terjebak di tanah ekstrim, tapi sepertinya dia ada di sini untuk mengambilnya. Apakah ruang ini milik aliansi binatang luar angkasa kita? Tanya binatang bertanduk emas. Tentu saja, ksatria gemetar menganggukkan kepalanya, yang ditutupi baju besi. Ruang ini digunakan oleh aliansi kami untuk mengolah bahan berharga. Aku tahu kamu telah menelan beberapa serat mineral. Mereka milik aliansi kita, dan mereka terlarang bagi individu. Tapi santai saja, aliansi tidak akan menghukum kamu, karena kamu tidak tahu aturannya. Selain itu, kamu sudah lama berkeliaran di alam semesta dan baru saja kembali. Aliansi kami tidak akan menghukum orang-orang dari ras yang sama. Binatang bertanduk emas berkedip. Jadi, itulah tanah ekstrim itu. Iya benar, ini adalah ruang yang dikendalikan oleh makhluk terhebat di aliansi binatang luar angkasa, leluhur. Itu adalah cawan suci dari semua makhluk luar angkasa kita, kata ksatria gemetar. Leluhur adalah salah satu makhluk terbesar di alam semesta, dan dia mengubah hukum operasi di ruang ini. Leluhur. Luo Feng dengan cepat menyimpulkan bahwa leluhur adalah penguasa tertinggi semesta. Kita masih di alam semesta yang asli. Ya, ksatria gemetar menjelaskan. Namun, ruang ini terisolasi dari luar. Hanya lubang cacing yang dapat digunakan untuk transportasi. Untuk mencegah ras lain keluar, ada dua area, ruang luar dan ruang dalam. Ruang luar adalah area di mana ras lain terperangkap untuk selamanya. Adapun ruang dalam, itu tersembunyi di dalam ruang luar. Kamu harus memecahkan gelombang ruang sebelum kamu masuk. Hanya binatang buas yang bisa masuk tanpa terbunuh. Ras lain bahkan tidak dapat menemukan tempat ini, apalagi memasukinya. Binatang bertanduk emas mengerti segalanya sekarang. Tanah ekstrim hanyalah pinggiran dari tempat suci aliansi binatang luar angkasa. Bagaimana kamu bisa masuk? Tanya binatang bertanduk emas. Baik teleportasi maupun transportasi negara dewa tidak diperbolehkan di sini. Bagaimana kamu sampai di sini? Kami makhluk luar angkasa jarang datang ke sini karena kami biasanya berada di pusat angkasa, pusat tempat perseku master aliansi kami, Dewa Gunung Luar Angkasa, kata ksatria gemetar. Aku mendapat perintah untuk menerima kamu, dan itulah sebabnya aku dipindahkan ke planet itu. Satu planet di setiap galaksi di ruang ini memiliki lubang cacing di dalamnya, dan semuanya mengarah ke Dewa Gunung Luar Angkasa. Ada lubang cacing di setiap galaksi. Sontak saja binatang bertanduk emas terkejut. Itu benar, kata ksatria gemetar. Leluhur itu maha kuasa, dan mudah baginya untuk membuat lubang cacing. Ayo pergi, makhluk tertinggi di aliansi binatang luar angkasa sedang menunggu kamu. Baiklah, dua makhluk yang menjulang, kemudian terbang menuju planet ketiga yang paling dekat dengan bintang. Ksatria gemetar mengurangi ukurannya hingga 60 mil. Binatang bertanduk emas, bisakah kamu membuat tubuh sucimu lebih kecil? Ucap kata ksatria gemetar. Baiklah, ucap binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas kemudian menjadi 60 mil panjangnya, sama dengan ukuran ksatria gemetar. Mereka terbang menuju planet sambil berbicara. Kemudian mereka menyusut hingga beberapa kaki dan memasuki pusat planet ini. Ini lubang cacing, kata ksatria gemetar. Kita bisa sampai ke Dewa Gunung Luar Angkasa melalui itu. Ayo pergi, jawab binatang bertanduk emas penuh harap. Dia melihat pusaran ruang di depannya. Itu memiliki diameter hanya beberapa puluh meter. Ksatria gemetar dan binatang bertanduk emas terbang ke pusaran ruang. Itu adalah ruang yang luas yang mengandung banyak pusaran ruang. Semua pusaran air memiliki diameter puluhan meter. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan orang tidak bisa melihat ujung ruang.
Di tengah pusaran air itu, terlihat ada sebuah gunung yang menjulang tinggi. Binatang bertanduk emas dan kesatria gemetar, kemudian keluar dari pusaran ruang pada saat yang sama. Tiba-tiba binatang bertanduk emas dikejutkan oleh adegan di depannya. Pusaran air ruang tersebar di seluruh ruang ini, mengelilingi gunung raksasa seperti bunga. Gunung hitam, itu adalah gunung yang tingginya beberapa tahun cahaya, gunung raksasa yang dapat menyaingi menara bintang, dan danau aurora 5 warna. Gunung hitam itu mengambang, dia bisa merasakan kekuatan peredupan, dan ada beberapa makhluk angkasa terbang di sekitarnya. Lihat, makhluk tertinggi dari aliansi kita, penguasa semesta, dan leluhur terhebat, mereka semua tinggal di sana. Ucap kesatria gemetar, dan matanya berkilau karena kebanggaan. Ini adalah tempat perlindungan dari aliansi kita, Dewa Gunung Luar Angkasa. Binatang bertanduk emas kagum, ada banyak makhluk besar di Dewa Gunung Luar Angkasa, serta barang berharga dan warisan yang tak terhitung jumlahnya, geram si kesatria gemetar. Ini punya segalanya, dan bahkan terhubung ke alam semesta. Itu adalah alam semesta yang hanya milik kita makhluk luar angkasa. Sebuah semesta. Binatang bertanduk emas tersentak kaget. Ya, jawab kesatria gemetar dengan bangga. Alam semesta yang hanya milik kita. Ayo kita pergi ke Dewa Gunung Luar Angkasa. Setiap makhluk luar angkasa pengembara di alam semesta harus pergi ke Dewa Gunung Luar Angkasa. Selama kamu dikenali oleh Dewa Gunung Luar Angkasa, kamu akan menjadi salah satu dari kami. Gunung akan melenyapkan ras lain, bagaimanapun, beberapa makhluk luar angkasa telah melakukan perpindahan jiwa pada mereka. Sulit dibedakan, tetapi tidak ada yang bisa disembunyikan di Dewa Gunung Luar Angkasa. Tidak, binatang bertanduk emas sangat ketakutan. Pergilah, desak kesatria gemetar padanya, memandang ke gunung yang menjulang. Ada beberapa master semesta menunggu kamu. Lihat, makhluk besar akan datang untuk menerima kamu. Lebih dari 10 binatang bertanduk emas yang kuat terbang ke arahnya dari jauh, memancarkan energi yang kuat. Mereka adalah makhluk agung dari kalian binatang bertanduk emas, kata si kesatria gemetar. Luo Feng telah menjelajahi alam semesta selama hampir 100.000 tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan makhluk bertanduk emas lainnya. Itu juga unik bahwa 10 dari mereka adalah ksatria semesta. Selusin binatang bertanduk emas raksasa mendekat dengan kecepatan tinggi, suara gemuruh mereka ditransmisikan dengan keras dan jelas. Saudara, selamat datang di rumah, saudaraku. Saudara kita yang telah menjelajahi jagat raya. Selamat datang di rumah. Versi binatang bertanduk emas dari Luo Feng, bersama dengan temannya, kesatria gemetar, tidak punya pilihan selain mendekati mereka. Kesatria gemetar berkata dengan suara rendah, aku telah memenuhi perintah aku untuk membawanya ke sini. Sekarang kalian semua di sini, aku akan menyerahkan semuanya kepada kamu. Baik, kamu bisa pergi. Sekarang, serahkan pada kami. Kami akan mengurus semuanya, selusin makhluk bertanduk emas berkata serempak. Kesatria gemetar sedikit mengangguk, dan tersenyum pada binatang bertanduk emas Luo Feng, sebelum dia berubah menjadi cahaya dan pergi. Bintang berbinatang bertanduk emas Luo Feng kemudian dikelilingi oleh sekelompok binatang bertanduk emas, yang semuanya cukup hangat dan ramah. Mereka semua berkeliaran di alam semesta sebagai penyendiri untuk waktu yang lama sebelum diundang ke aliansi. Maka, para senior ini tulus dan berbelas kasih kepada anggota sejenis mereka, yang baru saja kembali untuk bergabung dengan tim. Aku Ksatria Fan. Aku adalah ksatria ukiran gunung. Aku adalah ksatria emas Mercapto. Setiap binatang bertanduk emas memperkenalkan dirinya. Setiap nama sangat berbeda, karena semua makhluk bertanduk emas ini memiliki bagian hidup yang adil. Ketika mereka menjelajahi alam semesta, mereka telah memilih nama untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Itu tidak biasa, karena ksatria sering memiliki nama yang berbeda. Menghadapi kelompok ksatria binatang bertanduk emas, yang semuanya mengalir dengan antusias, binatang bertanduk emas Luo Feng hanya bisa membalas. Aku ksatria emas Feng, katanya. Haha, ksatria emas Feng. Selamat datang di rumah. Sangat jarang bagi seseorang untuk hanya kembali ke aliansi, untuk pertama kalinya setelah mencapai tingkat ksatria semesta. Untuk dapat mengolah dirimu secara mandiri untuk mencapai tingkat ksatria alam semesta, ksatria emas Feng, saudaraku, bakatmu sangat mengesankan. Dengan Ban Master aliansi kami, kamu akan menjadi lebih kuat. Binatang bertanduk emas Luo Feng mendengarkan, menjawab dengan tanggapan sesekali.
Dalam hati, dia menikmati dirinya sendiri dalam suasana ini. Binatang bertanduk emas ini konon dingin dan membunuh, tetapi apa yang disebut sifat membunuh mereka hanya diperlihatkan pada saat melawan ras yang bermusuhan. Ketika mereka bertemu dengan makhluk luar angkasa lainnya, mereka berhati hangat dan penuh kasih sayang. Ketika mereka bertemu dengan ras mereka sendiri, mereka akan merasakan keramahan yang lebih kuat untuk satu sama lain, karena mereka semua memiliki garis keturunan yang sama. Rumor mengatakan bahwa, aliansi binatang luar angkasa sangat misterius, pikir Luo Feng. Secara internal, pantas saja, mereka semua sangat bersatu. Binatang berbinatang bertanduk emas. Luo Feng menghela nafas. Mereka terlalu lama sendirian, jadi ketika mereka bertemu ras mereka sendiri, masing-masing dari mereka akan memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Ayo pergi, Master Semesta pasti sudah tidak sabar. Jangan bicara lagi, kita harus bergegas kembali. Selusin binatang bertanduk emas memimpin jalan bagi binatang berbinatang bertanduk emas Luo Feng, dan orang bisa melihat sekelompok binatang bertanduk emas yang saling meraung ketika mereka naik ke langit bintang. Kemudian mereka berangkat ke Dewa Gunung luar angkasa yang jauh. Binatang bertanduk emas Luo Feng dan selusin binatang bertanduk emas, melaju melintasi langit bersama-sama, tapi dia diam-diam khawatir. Berdasarkan apa yang dikatakan kesatria gemetar kepadaku, di Dewa Gunung luar angkasa, semua yang tersembunyi akan terungkap. Apakah rahasia aku akan terungkap juga? Gumam Lu Feng dalam hatinya dengan khawatir. Luo Feng juga menyadari bahwa wilayah aliansi binatang luar angkasa ini, berada di bawah kendali makhluk paling mulia, yaitu yang dipanggil leluhur. Tapi sekarang tidak ada jalan keluar. Kesatria emas mercapto, kata binatang bertanduk emas Luo Feng saat mereka terbang di udara. Jika aku bertemu Master Semesta kita, Master Semesta mana yang akan aku temui? Ada sejumlah Master Semesta yang ingin tahu tentang kamu, salah satu dari mereka menjawab. Tapi, pertama dan terutama, kamu harus bertemu dua Master Semesta yang memiliki garis keturunan yang sama dengan kita, binatang bertanduk emas. Mereka adalah Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi. Dua dari mereka, binatang bertanduk emas. Luo Feng terkejut. Kami binatang bertanduk emas, memiliki garis keturunan yang ditandai dengan kemampuan yang kuat, kata Kesatria Fan dengan bangga. Untuk 12 garis keturunan puncak, masing-masing dari mereka hanya memiliki satu Master Semesta. Tapi ras bertanduk emas kami punya dua. Master Tanduk Emas adalah Master Semesta paling senior dari ras bertanduk emas kami, sedangkan Master Xuanmi adalah Master Semesta yang baru diangkat yang telah menjadi Master Semesta 1000 abad yang lalu. Binatang bertanduk emas Luo Feng mendengarkan dengan patuh. Ketika mereka terbang, mereka terlibat dalam percakapan sambil mempertahankan kecepatan yang 100 kali kecepatan cahaya. Dengan sangat cepat, mereka tiba di tujuan mereka, Dewa Gunung luar angkasa yang luas dan tidak terbatas. Kemudian binatang bertanduk emas Luo Feng menatap gunung dengan penuh perhatian, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah gunung tak terbatas, yang ditutupi dengan batu hitam pekat. Itu bukan hitam biasa melainkan rona yang menyerupai lubang hitam, memancarkan rasa kekosongan. Seolah-olah setiap batu melambangkan lubang hitam, Dewa Gunung luar angkasa sangat luas tak terlukiskan, dan itu dibagi menjadi banyak domain. Membangun begitu banyak istana suci yang besar, ini akan lebih membosankan, daripada membangun istana suci untuk manusia. Ruang gelombang. Itu adalah pertama kalinya binatang bertanduk emas Luo Feng merasakan gelombang ruang di sini. Tempat dengan gelombang ruang angkasa memungkinkan seseorang untuk berteleportasi, salah satu dari hewan tanduk emas menjawab. Beginilah cara leluhur memungkinkan kita untuk sampai ke tempat yang berbeda dengan cepat. Namun, ada banyak lahan terbatas yang tidak memiliki gelombang ruang. Ikuti aku, kita pergi ke istana Master Tanduk Emas. Selusin binatang bertanduk emas, memimpin jalan dengan sangat antusias. Saat mereka terbang di angkasa Dewa Gunung luar angkasa, Dewa Gunung luar angkasa menjulang pada ketinggian tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tubuh besar binatang bertanduk emas, jika dibandingkan dengan Dewa Gunung luar angkasa, seperti membandingkan cacing tanah dengan bintang. Terkadang mereka berteleportasi, tetapi terkadang mereka maju dengan normal. Pola ini berlangsung selama 6 menit, dan akhirnya, mereka tiba di aula istana yang menjulang tinggi yang diukir dengan embosemen binatang buas bertanduk emas, yang tak terhitung jumlahnya. Istana ini tingginya sekitar 60 juta mil. Itu mengeluarkan getaran menakutkan, yang membuat Luo Feng langsung memutuskan, ini harusnya harta karun tipe istana terbang.
Ini adalah harta sejati istana terbang milik Master Tanduk Emas. Kekuatannya sangat kuat, kata Ksatria Van. Selanjutnya ayo masuk. Ada beberapa binatang bertanduk emas abadi yang terbang, dan bermain satu sama lain di lapangan terbuka di depan istana. Ketika mereka melihat binatang bertanduk emas Luo Feng mendekat, masing-masing dari mereka memandang dengan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Semua orang tahu jumlah binatang bertanduk emas di aliansi binatang luar angkasa adalah sedikit, praktis semua orang saling kenal. Tapi tidak ada yang tahu pendatang baru ini, yang dibawa oleh selusin ksatria binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas yang abadi, bercakap-cakap di antara mereka dengan nada berbisik. Mungkinkah ini pertama kalinya dia datang ke aliansi? Dia baru saja dikawal di sini. Aura tubuhnya yang suci begitu kuat. Itu lebih kuat dari tubuh suci banyak ksatria alam semesta lainnya. Di sisi lain, ksatria emas Mercapto, ksatria penggemar dan ksatria binatang bertanduk emas lainnya, membawa Luo Feng langsung ke pintu-pintu istana. Ini mungkin istana Master Tanduk Emas, tetapi tidak ada penjaga di pintu. Masuklah, anakku, suara menggema terdengar dari dalam istana. Binatang bertanduk emas Luo Feng merasakan getaran yang mengalir di nadinya. Dia mematuhi, dia curiga suara itu berasal dari Master Tanduk Emas. Master Tanduk Emas adalah penguasa alam semesta tertua, dan paling senior dari ras binatang bertanduk emas, jadi bisa dimengerti baginya untuk memanggil yang lebih muda, yang kembali ke rasnya sebagai anak-anak. Lagi pula, Luo Feng jauh lebih muda dengan berabad-abad yang tidak diketahui. Ksatria Van dan yang lainnya, masuk dengan tanduk emas Luo Feng. Empat kuku mengambil langkah besar, saat mereka berjalan ke istana suci yang luas. Langkah kaki mereka sangat cepat, mereka bisa menempuh setidaknya 1 juta mil per detik. Mereka maju langsung ke pusat istana dan berhenti. Kami di sini untuk memberi penghormatan, Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi, kata Ksatria Van dan selusin makhluk bertanduk emas lainnya, menyapa mereka dengan hormat. Begitu pula tanduk emas Luo Feng berkata mengikuti kata-kata Ksatria Van, ketika memberikan hormat kepada Master Tanduk Emas, kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa jauh di atas sana, telah berdiri seekor binatang bertanduk emas yang menjulang tinggi dengan sayap raksasa, dan ditutupi dengan baju besi bersisik. Ini adalah makhluk yang paling mengintimidasi, dengan aura yang dapat disamakan dengan alam semesta tanpa akhir. Makhluk itu sedang menatapnya, di sebelah kirinya berdiri binatang bertanduk emas lain. Itu memakai baju besi merah gelap. Ciri-ciri dasar dari binatang bertanduk emas adalah, memiliki 5 cakar yang tajam, tetapi binatang dengan baju besi merah gelap ini, memakai cakar tengah yang sangat panjang dari emas. Saat menatap Luo Feng, ada jejak pusaran air tak berujung yang tidak jelas, seolah-olah tatapannya bisa memusnahkan alam semesta, dalam waktu singkat. Luo Feng segera menyimpulkan bahwa, makhluk mulia ini dalam baju besi merah gelap adalah, Master Semesta yang baru ditunjuk, yang dikenal dengan nama Master Xuanmi. Ksatria Van, kalian semua boleh pergi, Master Tanduk Emas memerintahkan dengan kecepatan yang terukur. Ya, kata selusin binatang bertanduk emas, ketika mereka membungkuk hormat dan terbang bersama, meninggalkan Lu Feng. Di aula besar, hanya tersisa binatang bertanduk emas Luo Feng dan 2 Master Semesta, Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi. Master Tanduk Emas melihat ke bawah dan berseru dengan suara tegas, sungguh tubuh yang kuat dan suci, bagi kamu untuk menjelajahi alam semesta sendirian, dan mencapai apa yang kamu miliki sekarang, itu sangat tak terduga. Kamu bahkan sebanding dengan sejumlah penguasa semesta, kata Master Xuanmi dengan suara yang lebih lembut. Binatang bertanduk emas Luo Feng mendengarkan dengan patuh. Di permukaan, tidak ada yang tahu bahwa dia masih tingkat abadi. Pertama, tubuhnya yang suci memang kuat. Kedua, hukum antariksa mengambil logam, kayu, air, api, dan bumi sebagai hukum atas, jadi dia dianggap sebagai ksatria luar angkasa. Tubuh yang suci dapat dengan mudah memanifestasikan dirinya ke dalam salah satu dari 5 elemen logam, kayu, air, api, atau tanah, atau bahkan terwujud dalam ruang yang lengkap. Adapun binatang bertanduk emas, kebanyakan biasanya akan memanifestasikan kekuatan suci ruang mereka ke dalam elemen emas. Untuk mencapai level di mana kamu berada, dan dengan sendirian, kamu memang luar biasa, Master Tanduk Emas berkata dengan mata gembira. Aku sedang berdiskusi dengan para penguasa alam semesta lainnya, tentang bagaimana kami bisa melakukan beberapa pelatihan unik untukmu. Dengan panduan aliansi,
kamu memiliki harapan besar untuk menjadi Master Semesta. Master Xuanmi, berdiri di samping Master Tanduk Emas, mulai tertawa. Hahaha, jika kamu menjadi Master Semesta, maka warisan binatang bertanduk emas akan memiliki 3 Master Semesta. Kami akan menempati peringkat pertama di 12 silsilah, bersama binatang buas Kyuhe. Binatang buas Kyuhe, salah satu dari 12 garis keturunan puncak. Luo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hati, dia menghela nafas. Jika aku sampai sejauh ini tanpa bimbingan makhluk besar, maka pelatihan rumit yang dapat disediakan oleh aliansi binatang luar angkasa, tentu akan meningkatkan peluang aku untuk menjadi Master Semesta. Tidak heran aliansi binatang luar angkasa memberi aku begitu banyak perhatian. Sayang sekali, aku cukup mampu untuk menjadi Master Semesta, tetapi aku adalah manusia, bukan binatang bertanduk emas. Dewa Gunung luar angkasa menampung banyak warisan, dan barang berharga yang tak terhitung jumlahnya, kata Master Tanduk Emas. Untuk meningkatkan garis keturunan darahmu, teknik penguatan tubuh yang suci, atau teknik penguatan jiwa, semua tersedia. Master Tanduk Emas menatap Luo Feng dan melanjutkan. Token pewarisan Dewa Sekolah Leluhur, token warisan umum, dan bahkan token warisan Dewa Binatang, juga tersedia untuk kamu. Sebenarnya, token warisan umum berbeda dari teknik amplifikasi lainnya, hanya saja ia memiliki seperangkat teknik yang kuat dan unik. Itu saja perbedaannya. Luo Feng mengerti apa yang dia coba jelaskan. Dia ingat bahwa token pewarisan umum catatan iblis terdiri dari 2 aspek, satu adalah jenis teknik penguatan jiwa, dan yang lainnya adalah teknik rahasia catatan iblis. Aliansi Hong juga memiliki teknik amplifikasi tubuh yang suci, dan teknik amplifikasi jiwa, namun kontribusi ini diperlukan, dan Luo Feng memiliki cukup uang, untuk ditukarkan dengan itu semua. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengolah, dan menguasai teknik-teknik itu. Itulah sebabnya Luo Feng berniat untuk pertama-tama mendapatkan papan logam hitam keempat, sebelum kembali untuk pelatihan. Hah, Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi tiba-tiba berbalik untuk saling memandang. Binatang bertanduk emas Luo Feng juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat 2 Master Semesta. Anakku, leluhur mendapat perintah, suara Master Tanduk Emas bergema keras. Dia memanggilmu. Master Tanduk Emas bergerak maju, mundur dari tempat dia sebelumnya berdiri. Menemui leluhur, Luo Feng benar-benar ketakutan. 9 negara adikuasa diklasifikasikan sebagai negara adikuasa, karena mereka memiliki master tertinggi semesta, seperti pendiri kapak raksasa dalam ras manusia. Meskipun Luo Feng milik ras manusia, dia masih belum bertemu dengannya. Satu-satunya pemimpin tertinggi semesta yang ia temui adalah Zuo Sanke. Dan sekarang, dia akan bertemu makhluk terhebat di aliansi binatang luar angkasa. Master Tanduk Emas melangkah di lantai, dan berjalan ke sisi Luo Feng. Jangan khawatir, dan jangan takut, kata Master Tanduk Emas, menatap Luo Feng dengan lembut. Ada banyak ksatria alam semesta dalam aliansi kita, tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah bertemu leluhur, namun kamu harus diterima oleh leluhur tepat setelah kamu kembali. Kamu sangatlah beruntung. Master Xuanmi juga berjalan. Jika leluhur menghargai kamu, katanya, kamu akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Leluhur memiliki kekuatan terbesar dalam aliansi kita. Aku hanya sedikit terintimidasi, gumam Tanduk Emas Luo Feng. Kemudian Master Tanduk Emas memaksa Luo Feng, dengan memanipulasi waktu dan ruang di sekitarnya, dan terbang seperti seberkas cahaya, diikuti oleh Master Xuanmi. Terbang, berteleportasi, dan terbang lagi. Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi memimpin Luo Feng, dan mencapai puncak Dewa Gunung luar angkasa, setelah hampir 20 menit. Ada gunung independen di puncaknya, gunung itu tingginya sekitar 60 juta mil, dan terlihat buram. Ada banyak patung binatang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk semua ras dalam binatang ruang angkasa. Ada 12 ksatria alam semesta yang menjaga gunung di sana, dan masing-masing dari garis keturunan binatang buas luar angkasa. Master Tanduk Emas, Master Xuanmi, para penjaga memberi salam dan membukakan jalan untuk mereka. Rupanya, mereka telah diberitahu sebelumnya oleh leluhur. Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi berjalan di depan, diikuti oleh Tanduk Emas Luo Feng. Mereka berjalan di sepanjang jalan di sekitar gunung. Ini gunung leluhur, Master Tanduk Emas berkata perlahan. Ini harta sejati yang luar biasa. Memang benar, kata binatang bertanduk emas Luo Feng. Dia bisa merasakan energi yang datang dari gunung leluhur,
yang membuatnya sulit baginya untuk berdiri tegak. Tapi itu masuk akal, karena harta karun sejati yang digunakan oleh penguasa tertinggi alam semesta pasti perkasa. Meskipun lebih rendah dari menara bintang, namun itu pasti jauh lebih kuat daripada sungai seribu harta. Kita harus berjalan di jalan ini. Kalau tidak, kita akan diserang. Serangan sederhana dari gunung leluhur, dapat membunuh ksatria alam semesta dengan mudah, jadi jangan masuk tanpa izin. Master Tanduk Emas menginstruksikan Luo Feng, saat dia berjalan maju ke depan. Ketika mereka tiba di bagian dalam gunung leluhur, segera, Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi menundukkan kepala mereka, hampir bersamaan untuk menunjukkan rasa hormat. Leluhur, kata Tanduk Emas Luo Feng. Dia tidak melihatnya, dia melihat ke kejauhan, dan saat itulah dia melihat tubuh lembut yang redup muncul perlahan. Seorang kepala raksasa muncul dari gunung. Itu tampak seperti kepala naga, tetapi atasnya dihiasi 9 tanduk seperti mahkota. Kepala itu sendiri panjangnya ribuan mil, dan sebagian cakar muncul di hutan yang jauh. Luo Feng bisa melihat ada 9 jari di cakar. Meskipun dia hanya bisa melihat sebagian kecil dari leluhur, dia berspekulasi bahwa dia memiliki panjang puluhan ribu mil. Leluhur, Tanduk Emas Luo Feng berkata, menjaga kepalanya tetap merendah. Leluhur mengangkat kelopak matanya dan melirik Luo Feng. Apakah ini bakat luar biasa, yang kamu anggap layak untuk aliansi kita? Ya, Master Xuanmi menjawab dengan hormat. Leluhur, Master Tanduk Emas berkata, mengangkat kepalanya, meskipun anak ini baru saja kembali, ia memiliki tubuh yang sangat kuat. Selain itu, bintang terbakar memberitahu kami sebelumnya, bahwa anak ini dapat mengambil komponen pedang Sungai Luo. Meskipun kami tidak peduli dengan komponen itu, masih menunjukkan kekuatannya. Hahaha, akan ada Master Semesta ketiga, di antara kita binatang bertanduk emas. Tanduk Emas Luo Feng menundukkan kepalanya. Komponen dari pedang Sungai Luo. Dia telah menukarnya dengan Sungai 9 Harimau. Kalian berdua bisa kembali dulu, kata leluhur. Baiklah leluhur, balas Master Xuanmi. Master Tanduk Emas bertanya dengan gembira, leluhur, apakah kamu akan melatihnya sendiri? Dia bakat luar biasa di antara binatang bertanduk emas. Jangan membodohi kami, katanya seraya bertanya. Ya, jawab leluhur. Master Tanduk Emas sangat gembira. Dia menoleh ke Luo Feng dan berkata, Golden Feng, leluhur akan melatihmu sendiri. Kamu cukup beruntung untuk memilikinya. Hargai kesempatan luar biasa ini. Ya, ucap Tanduk Emas Luo Feng berkata, mendengarkan dengan cermat. Kemudian Master Tanduk Emas, dan Master Xuanmi pergi. Kepala raksasa leluhur menatap Luo Feng. Luo Feng tetap berdiri di satu sisi. Mengesankan kamu untuk membunuh kesatria pedang iblis, kata leluhur. Luo Feng mengerti bahwa leluhur benar-benar mengubah hukum operasi di tanah ekstrim, dan tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Dia berkata, semoga beruntung. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membodohi aku, manusia? Suara leluhur bergema di angkasa. Tidak heran kamu tak tertandingi dalam ras manusia, kata leluhur perlahan. Luo Feng, kamu manusia, bukan binatang luar angkasa. Kamu tidak dapat mendapatkan sumber daya ras aku. Aku mengerti. Tanduk Emas Luo Feng pergi ke cincin dunia, dan tubuh Mosa muncul di tempatnya. Leluhur pasti tahu tentang tubuh Mosanya sejak tanah ekstrim, berada di bawah kendalinya. Luo Feng kembali ke bentuk manusianya dan memberi salam. Leluhur, aku terjebak di tanah ekstrim secara tidak sengaja, dan aku tidak bisa menghindarinya. Aku hanya bisa berkeliaran, dan aku dibawa ke sini. Aku tidak bermaksud menipu kamu. Aku melakukan transfer jiwa pada tubuh binatang bertanduk emas ketika aku lemah. Tolong maafkan aku. Kampung halamanmu hampir dihancurkan oleh binatang bertanduk emas, kata leluhur. Beruntung kamu melakukan pemindahan jiwa. Memang, kamu tidak bermaksud datang ke sini, jadi aku tidak peduli tentang itu. Sebenarnya, sebelum menjadi abadi, aliansi binatang luar angkasa tidak peduli tentang binatang buas apapun yang terjadi pada mereka, dan aliansi hanya akan membimbing mereka pulang setelah mereka menjadi abadi. Luo Feng dikejutkan oleh wawasan leluhur. Bahkan di antara manusia, hanya sedikit yang tahu tentang apa yang terjadi di bumi dengan binatang bertanduk emas. Bagaimana leluhur tahu tentang itu? Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan, kata leluhur perlahan. Sebaliknya, kamu datang ke sini karena mastermu, Zuo Sanke. Luo Feng bingung.
Zuo Sanke menghargai kamu lebih dari muridnya yang kedua Kaisar Api, kata leluhur. Dia meminta aku untuk membuka pusat aliansi aku, tidak perlu berterima kasih kepada aku. Jika kamu melakukan upaya, akan ada hadiah. Mastermu Zuo Sanke telah membayar harga yang cukup. Luo Feng sekarang mengerti bahwa, semuanya telah direncanakan oleh guru Zuo Sanke. Kamu mengikuti jalan Dewa Binatang Buas, leluhur melanjutkan. Di alam semesta, aku yang terbaik dalam membudidayakan makhluk besar mengikuti jalan para Dewa Binatang. Adapun sekolah Dewa Leluhur, mereka hanya tahu sedikit tentang Dewa Binatang. Binatang ruang angkasa adalah pewaris Dewa Binatang Buas. Apa? Luo Feng terkejut. Ahli waris. Luo Feng sudah bingung tentang bagaimana binatang bertanduk emas, dapat dengan mudah bergabung dengan begitu banyak kristal sungai darah, dan menggunakan kekuatan sepenuhnya. Dan sekarang, dia tahu bahwa binatang ruang angkasa adalah pewaris Dewa Binatang Buas. Wow, dia pikir, sebuah rahasia, pasti rahasia teratas di alam semesta. Aku membuka tempat paling penting dari aliansiku untukmu, kata leluhur. Aku yakin kamu bisa memahaminya. Dia menatap Luo Feng. Namun, jangan berpikir itu mudah. Master kamu telah membuat persyaratan, bahwa jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratan, kamu akan terjebak selamanya. Luo Feng mengedipkan matanya. Zuo Sanke memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Leluhur mempelajari Luo Feng. Menurut aku, kamu tidak akan bisa melakukan itu. Bahkan setelah miliaran tahun, Luo Feng mengerutkan kening. Ini datang dari leluhur, seorang master tertinggi semesta. Seorang master tertinggi semesta tahu persis, berapa banyak keajaiban yang telah Luo Feng capai, dan dia tahu bahwa Luo Feng hanya berlatih, selama kurang dari 100.000 tahun. Namun, dia masih berani mengatakan sesuatu seperti itu, persyaratan Zuo Sanke sangat sulit. Aku bahkan bertaruh padanya bahwa, jika kamu bisa berhasil dalam 100.000 era, aku akan memberimu seri harta karun yang paling cocok untuk mereka, yang mengikuti jalan Dewa Binatang. Namun, jika kamu gagal, master kamu akan memberi aku harta karun sejati. Sekali lagi, leluhur memandang Luo Feng. Dari mata kamu, aku dapat mengatakan bahwa kamu bertekad dan percaya diri, dan aku tahu bahwa kamu selalu membuat keajaiban. Namun, kamu akan putus asa ketika mengetahui persyaratan guru kamu. Aku bahkan berpikir bahwa, kamu akan terjebak selamanya. Kecuali jika kamu mau merusak diri sendiri dan pergi. Luo Feng mengepalkan tangannya. Tunggu dan lihat saja. Bahkan jika kamu adalah penguasa tertinggi alam semesta, aku akan menunjukkan kepada kamu. Kamu meremehkan aku dengan mengatakan bahwa, aku tidak bisa berhasil dalam 100.000 era. Luo Feng mempertimbangkan sejenak. Namun setelah dipikir-pikir, tantangan apa yang diberikan Master Zuo Sanke kepada aku, bahwa dia bersedia mengambil risiko harta sejati puncak, dan leluhur bersedia mengambil risiko harta yang benar-benar ditetapkan. Masuk, suara leluhur menggelegar. Aku yakin kamu tidak akan berhasil dalam 100.000 era. Kemudian setelah itu Luo Feng pun menghilang. Luo Feng merasakan sifat yang selalu berubah dari kecepatan waktu. Seolah-olah dia melewati jalur alam semesta yang mengarah kembali ke alam semesta purba. Kemudian lingkungan diperbesar menjadi jelas. Di mana aku? Ucap Luo Feng melihat sekeliling dan melihat pohon dan tanaman yang menjulang tinggi. Pohon-pohon kuno yang tinggi, setidaknya memiliki tinggi 60 mil. Dia melonjak ke udara dan melayang di atas hutan. Jauh di langit, dia mengamati sekeliling. Sekilas, ada dataran luas yang jauh dari hutan ini. Dalam bidang penglihatannya, dia hanya bisa melihat dua wilayah luas, yaitu hutan dan dataran. Pada dua domain ini, dia melihat banyak patung besar, yang menjulang tinggi yang mewakili dewa 8 binatang alam yang legendaris. Setiap dewa alam binatang ini memiliki satu set patung sendiri, yang melakukan berbagai hal seperti tidur, mengaum dengan kepala terangkat, bermain, dan dalam banyak pose lainnya. Ada banyak jenis patung dewa binatang alam, dan masing-masing memiliki kehadiran yang menakutkan. Seolah-olah dewa binatang yang sebenarnya hadir. Di mana aku? Kata Luo Feng lagi. Leluhur aliansi binatang luar angkasa, mengatakan kepada aku, bahwa dia akan memberi aku akses ke tanah terlarang aliansi Dewa Binatang Buas. Apakah ini? Luo Feng melihat sekeliling. Mungkinkah ini tanah terlarang mereka? Tiba-tiba, wajah Luo Feng berkerut karena terkejut. Tidak,
Kecepatan waktu. Dia baru saja terhubung dengan tubuh bumi aslinya melalui kesadarannya, dan dia dengan cepat menyadari bahwa ada perbedaan besar dalam kecepatan waktu antara ruang yang berbeda di mana dua kesadaran berada. Besarnya perbedaan ini luar biasa, dan itu memberi Luo Feng cukup kejutan. Hanya 1 detik di jagat raya telah berlalu, namun Luo Feng telah menghabiskan 100.081 detik yang baik di sini, yang berarti untuk mengatakan bahwa rasio kecepatan waktu adalah 1:10.081 yang mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana rasio kecepatan waktu bisa begitu luar biasa? Luo Feng merasa itu sulit dipercaya. Itu berarti menghabiskan 10.000 tahun di sini, hanya akan menghabiskan 1 tahun di jagat raya. Bahkan jika aku dapat membeli istana waktu dari ras umat manusia, yang normal dapat mempercepat kecepatan waktu, 10 kali atau beberapa lusin kali. Barang-barang berharga seperti istana waktu, hanya bisa dibuat oleh penguasa alam semesta yang memiliki pemahaman hukum ruang angkasa yang lengkap, namun istana waktu yang dibuat, tidak berbeda dari tempat budidaya. Satu-satunya perbedaan adalah, kecepatan waktu jauh lebih cepat di istana waktu. 10 tahun budidaya di istana waktu, akan menyamakan sesuatu seperti sebulan di dunia luar. Menurut apa yang diketahui Luo Feng, istana waktu sangat mahal. Yang normal yang mempercepat kecepatan waktu 10 atau beberapa lusin kali, akan dianggap rata-rata, tetapi yang dengan akselerasi hingga 100 kali, harganya akan menjadi mahal. Bagi mereka dengan percepatan 10.000 kali, manusia tidak akan memiliki istana waktu seperti itu. Tiba-tiba sebuah suara tua bergema, di seluruh tempat, Luo Feng. Luo Feng menoleh dengan tiba-tiba. Di kejauhan, dia melihat beberapa awan hitam mendekat, dan awan memancarkan kekuatan hebat yang menekan seluruh dunia. Ketika awan-awan ini mendekatinya, mereka berubah menjadi binatang bertanduk emas, dan binatang ini berubah lagi, sekarang mengambil bentuk manusia tua yang mengenakan jubah putih, dan 9 tanduk tajam di kepalanya. Leluhur, ucap Luo Feng bertanya dengan ragu-ragu. Ini tubuhku yang lain, kata leluhur, melangkah ke udara. Tempatmu sekarang adalah alam semesta yang dimiliki sepenuhnya oleh aliansi binatang luar angkasa aku. Alam semesta lain, Luo Feng terkejut. Dia telah belajar selama obrolannya dengan kesatria gemetar bahwa aliansi binatang luar angkasa memiliki alam semesta. Luo Feng menemukannya, karena aliansi binatang luar angkasa sebanding dengan aliansi Hong dalam hal kemampuan. Karena ras manusia memiliki jagat raya yang paling utama, maka tidak akan pernah terdengar bahwa aliansi binatang luar angkasa juga memilikinya. Dan di sini, tepat di tengah-tengah alam semesta ini, adalah sektor Dewa Binatang, leluhur melanjutkan, mengawasi Luo Feng. Ini adalah tempat yang khusus, untuk melatih makhluk-makhluk besar di antara para Dewa Binatang buas. Sektor Dewa Binatang, kata Luo Feng. Dia menatap ke dunia yang luas dan tak terbatas, memikirkan betapa menakutkannya, dengan banyak patung binatang buas. Mereka memancarkan energi yang kuat, yang terasa jauh lebih menindas daripada patung si Luo Duo saat itu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.